Pemirsa, selama ini musik hadir di setiap sudut seperti di kafe, restoran, hingga pusat perbelanjaan untuk memeriahkan suasana atau sekedar teman ngopi. Namun kini pemutaran musik resmi dikenai tarif royalti. Pemerintah melalui surat edaran Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2025 menegaskan, pemutaran lagu di ruang publik yang bersifat komersial kini wajib membayar royalti. Artinya, musik yang diputar untuk menarik pengunjung tidak lagi gratis. Untuk kafe dan restoran, royalti ditetapkan sebesar Rp120.000 per kursi per tahun. Angka ini terdiri dari hak cipta dan hak terkait masing-masing Rp60.000. Pub, bar, atau bistro dikenakan tarif lebih tinggi, yakni Rp360.000 per meter persegi, yang dibayarkan sekali setahun. Sedangkan diskotik atau klub malam dikenakan royalti hingga Rp430.000 per meter persegi per tahun. Tak hanya itu, bahkan untuk seminar atau event biayanya bisa mencapai Rp500.000 per hari. Dan untuk bioskop, royalti ditetapkan sekitar Rp3.600.000 per layar per tahun. Alasan dibalik keputusan ini, menurut pemerintah, musik memiliki nilai ekonomi dan memberi keuntungan bagi usaha. Sehingga harusnya pencipta lagu berhak mendapatkan imbalan. Namun di sisi lain, aturan ini memunculkan keresahan publik, terutama bagi usaha kecil yang selama ini memutar musik sekedar menjaga suasana. Semua orang pasti suka musik, dan kalau di tempat-tempat umum seperti tempat publik gitu dibatasin, ya kita ngerasa kayak terlalu berlebihan sih. Selama tempatnya jauh lebih nyaman, terus musik-musiknya jadi easy listening, ya nggak masalah. Toh kita juga sebagai penikmat musik dan penikmat kafe akan nyaman dan senang sih dari saya gitu. Gitu. Tapi dengan adanya peraturan seperti ini saya sangat tidak setuju ya gitu. Jadi kayak pastinya kalau dibebankan dengan royalti lagi, kafe tersebut dan tempat-tempat restoran lainnya itu akan terbebani juga. Pembayaran royalti dilakukan melalui LMKN dan tidak berlaku untuk pemutaran musik secara pribadi atau non-komersial. Di satu sisi, aturan ini bisa melindungi hak cipta. Namun, di sisi lain, pengelola kafe dan resto harus kembali mengeluarkan dana di luar kewajiban pajak yang beraneka ragam agar bisa membayar royalti musik. Tim Liputan, Ainis melaporkan. Pemirsa, Kiai Amal Fatullah Zarkasi, salah satu pimpinan Pondok Pesantren Gontor Ponorogo, berpulang Sabtu sore. Sebelumnya, Kiai Pondok Pesantren terbesar di Indonesia ini sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Jenazah Kiai Amal Fatullah Zarkasi tiba di rumah duka di Desa Gontor, Kecamatan Melarak, Ponorogo, Sabtu malam. Sang Kiai meninggal saat menjalani perawatan di rumah sakit di Solo pada Sabtu siang. Setiba di rumah duka, sejumlah pelayat dari warga sekitar dan tokoh nasional diantaranya Din Samsudin juga hadir. Semasa hidupnya, Kiai Amal menjadi pengasuh Pondok Pesantren Gontor sekaligus menjadi rektor Universitas Darussalam Gontor. Beliau juga salah satu penggagas lahirnya Undang-Undang Pesantren yang mengakui pendidikan pesantren setara dengan pendidikan umum. Beliau adalah pimpinan pondok yang kelima, maksudnya periode kelima, dan beliau mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap universitas. Ini menunjukkan satu kemajuan bahwa pesantren-pesantren sekarang sudah mulai memikirkan tingkat perguruan tinggi, karena SDM bangsa ini memerlukan SDM keluaran dari universitas. Setelah disolatkan, rencananya jenazah Kiai Amal akan dimakamkan di pemakaman khusus keluarga di Pondok Pesantren Gontor Minggu siang. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, Ainews melaporkan. Ya, masih di Ainews Pagi bersama saya Cikam Putazam dan rekan Syafati Suryo. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Ainews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Kebakaran melanda sebuah gudang gas LPG di Sukoharjo, Jawa Tengah. Akibatnya sebanyak 400 tabung gas LPG hangus terbakar.
Inilah situasi saat kebakaran melanda sebuah gudang penyimpanan gas LPG di Jalan Gawogata, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada Sabtu malam. Petugas keamanan gudang dan warga langsung meminta bantuan kepada polsek setempat dan petugas damkar untuk memadamkan api. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik yang terjadi di atas bangunan. Akibat kejadian ini, 200 tabung gas ukuran 3 kg dan 200 tabung gas ukuran 12 kg ludes terbakar. Pemadaman dilakukan dengan 2 unit mobil damkar dan 1 unit tangki suplai dari Damkar Sukoharjo, serta 1 unit truk pemadam dari Damkar Solo, serta 1 unit tangki suplai dari PMI Solo. Laporan kejadian kebakaran gudang penggilingan padi, laporan awal, resmil, dan pemilik belum diketahui. Alamat kejadian di Dukun Jati, Desa Jati, Gata, Sukoharjo. Untuk penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara total kerugian masih dalam tahap penghitungan. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Halim Mahfur, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang terjadi sejak Jumat sore kemarin menyebabkan terjadinya banjir di kota Cilegon, Banten. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Ciwan dan Cilegon. Banjir membuat akses menuju wisata Anyer dan Carita menjadi tersendat. Hujan deras yang terjadi sejak Jumat sore kemarin menyebabkan terjadinya banjir di kota Cilegon, Banten. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Ciwan dan Cilegon. Sebuah mobil terseret derasnya arus sementara sejumlah warga panik dan berusaha menyelamatkan diri ke tempat aman. Di kawasan Ciwan dan kota Cilegon, cuaca ekstrim dengan intensitas hujan tinggi yang mengguyur wilayah Banten sejak siang tadi telah menyebabkan banjir di sejumlah titik vital sepanjang Jalan Raya Anyer. Dampak banjir membuat sejumlah kendaraan tertahan dan membuat akses menuju wisata Anyer dan Carita menjadi tersendat. Kondisi tersebut diperparah beberapa kendaraan yang mengalami mati mesin. Sementara ketinggian air bervariasi mulai 40 hingga 60 cm. Jalur antara Ciwandan dan Jublin lumpuh akibat sejumlah kendaraan truk yang menepi di pinggir jalan sehingga memicu kemacetan. Dampak banjir yang meluas, ratusan truk tertahan saat akan memasuki Pelabuhan Pelindo, Kota Cilegon, Banten. Sejumlah pengendara memilih untuk tidak melanjutkan perjalanan, bahkan terpaksa menginap di jalan semalaman. Dampak banjir membuat sejumlah kendaraan tertahan saat akan memasuki Pelabuhan Pelindo, Cilegon, Banten. Banjir setinggi 50 hingga 90 cm membuat kendaraan truk tidak bisa melintas. Antrean kendaraan truk mencapai 5 km. Sejumlah pengendara truk memilih bermalam di dalam kabin truknya menunggu air surut dan bisa melewatinya. Oh, banjir ya? Bapak udah nunggu berapa lama ini, Pak? Ini 1 hari 1 malam. Udah 1 hari 1 malam ya? Karena banjir ini? Ya. Ada info nggak, Pak, kemarin banjirnya segimana, Pak? Ada info itu ada 1 meter. 1 meter? Ya. Oh, iya. Jadi... Saat ini truk menuju Pelabuhan Ciwandan untuk menyeberang ke Pulau Sumatera belum bisa melintas karena tingginya banjir. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga berhasil dievakuasi dengan selamat dari banjir di Desa Hutana Bolon, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Usai dievakuasi oleh tim SAR Brimopolda Sumut, warga diantar ke posko pengungsian di Kelurahan Tuka. Respon cepat dilakukan tim SAR bantuan Brimopolda Sumatera Utara dalam mengevakuasi masyarakat terdampak banjir di Desa Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Jumat sore. Di tengah derasnya arus air dan kondisi jalan yang licin, tim SAR mengevakuasi 45 orang yang terdiri dari dewasa, remaja, dan anak-anak dengan menggunakan tali. Usai dievakuasi, para warga diantar menuju posko pengungsian di Kelurahan Tuka. Evakuasi seluruhnya daripada warga dalam keadaan selamat dan sehat. Kemudian warga yang terisolir yang sudah kita evakuasi sebagian berada di
posko pengungsian di Kelurahan Tuka. Terima kasih kepada tim yang menjemput kami kemarin, biar tambah kesehatan dan kekuatan diberikan Tuhan kepada saudara-saudara kami semua, Bapak Primo yang menjemput kami. Terkait hal tersebut, Dansat Brimopolda Sumatera Utara Kombes Pol Rantau Isnur Eka menyatakan bahwa keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Pemirsa, 4 pekerja pembangunan lapangan mini soccer di Sumedang, Jawa Barat tewas tertimbun longsoran tebing pada Jumat siang. Longsor bukan disebabkan hujan deras saja, tapi pembangunan tembok penahan tanah ternyata juga tidak berizin. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 jenazah terakhir korban longsor tebing proyek pondasi Cakar Ayam lapangan mini soccer di Desa Cisempul, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Jumat malam. 4 pekerja diketahui meninggal dunia bernama Ivan dan Ujang, warga Ranca Eke, Kabupaten Bandung, Ade Hilir, warga Cileunyi, Wetan, Bandung, serta Heri, warga Karasak, Garut. Sementara 2 korban selamat bernama Dian dan Ahmid, warga Cisempul, Jatinangor, dirawat di Rumah Sakit Unpad dan kondisinya sudah membaik. Bupati Sumedang, Doni Ahmad Munir menegaskan, longsor ini bukan semata akibat hujan, melainkan diduga kuat karena aktivitas pembangunan tembok penahan tanah yang tidak memiliki izin. Membangun TPT, tembok penahan tebing, dan sekaligus buat fondasinya, ada kecelakaan kerja di atasnya, tanah longsor ke bawah menimpa orang yang sedang bekerja. Terkait kejadian ini, polisi masih memeriksa 9 saksi termasuk mandor dan pemilik proyek. Polisi menyatakan hal ini kecelakaan kerja dan bukan bencana alam. Akan melakukan penyelidikan apakah dalam musibah ini ada kelalaian kerja atau dan sebagainya. Kami akan tetap melakukan penyelidikan. Sebelumnya, 6 orang pekerja tertimbun material tanah saat sedang melakukan pengikisan bidang tanah tebing setinggi 6 meter. Akibat curah hujan yang tinggi, kondisi tanah menjadi labil dan tiba-tiba longsor menimpa para pekerja. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan.